Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, para masyayikh yang saya muliakan. Saya tidak menyebut satu persatu karena nanti kalau disebut mesti ada yang ketinggalan. Kalau tidak disebut enggak semua kena. Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya sampaikan marhaban ahlan wa sahlan kepada seluruh tamu, khususnya para ulama di pesantren ini, dengan iringan permohonan doa. Mudah-mudahan pesantren Al-Hikam yang dimana, yang berisi mahasiswa dan ma'had alim, dan pesantren Al-Hikam 2 yang berdempetan dengan Universitas Indonesia. Di sana tempatnya sekolah tinggi ilmu Al-Quran untuk anak-anak yang sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Di samping juga mahasiswa-mahasiswa UI, mudah-mudahan menjadi amal yang manfaat untuk kita semua di dini wa dunya wal akhirah, dan para santri diberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat Islam semua. Selanjutnya, karena silaturahim ini yang hadir adalah politisi yang bergerak di bidang politik, maka omong-omongannya juga omong-omongan politik. Asal jangan politiki. Politik sesuai dengan pakem. Kalau besok yang silaturahim ini muslimah, wah ini tambah ruwet lagi kalau muslimat yang datang. Mesti banyak orangnya. Karena muslimat itu kalau ngumpul-ngumpul itu di samping rapat juga hiburan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, karena tamu-tamu ini semua politisi, saya ingin bercerita pertama tentang Indonesia, lalu tentang partai politik pada umumnya, kemudian partai politik Islam, lalu partai politik yang berbasis Nahdlatul Ulama, kemudian P3 dengan segala kekuatan-kekuatan dan tantangan-tantangannya, sehingga yang terakhir nanti akan ada khulasahnya. Apa yang kita harus lakukan dengan keadaan seperti ini? Sebab di kalangan Nahdlatul Ulama ini ada kebiasaan yang kurang bagus.
yakni merasa bahwa kalau sepak bola itu cuma orang 11, padahal sepak bola itu orang 20. Kita nyepak, mereka itu juga nyepak. Ojo sangkakno kene tok sing, sehingga kita tidak pernah menghitung 11 orang yang lain. Nah, mari kita sekarang hitung semua. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya memulai dengan pertanyaan. Menurut para kiai, para politisi, Indonesia ini lancar apa ruwet? Menurut ibu-ibu lancar apa ruwet? Karena semua bilang ruwet, saya ikut ruwet saja supaya tidak khilaful jamaah. Yang penting kita tahu ruwet itu datangnya dari mana. Ada 3 faktor besar yang membuat bangsa dan negara ini ruwet. Jadi al-awamil ad-dafi'ah di dalam keruwetan Indonesia. Pertama, sistem, atau bahasa kita nizam, aturan. Ini kalau bahasa Jakarta acak. Acak itu kalau bahasa Jawa Timur apa? Ngulet. Jadi perbuletan ada di dalam sistem itu. Yang kedua, faktor kepemimpinan, leadership di dalam masalah kenegaraan. Yang ketiga, menurunnya partisipasi masyarakat kepada negara dan kepada kekuasaan negara, baik kekuasaan yang substansial maupun kekuasaan yang infrastruktur. Mengerti apa enggak itu? Enggak mengerti tidak apa-apa, tenang saja, untuk lama-lama tambah enggak ngerti. Baik kekuasaan substansial, artinya kekuasaan efektif ya, seperti presiden, menteri, ataukah kekuasaan infrastruktur yang menyumbang sesuatu sehingga dia menciptakan kekuasaan, seperti partai dan sebagainya, LSM dan sebagainya. 3 faktor inilah yang membuat negara kita ini terombang-ambing. Saya akan memulai yang pertama soal sistem. Di dalam sebuah teori negara manapun, sistem atau nizam ad-dauli, nizam dari negara itu harus tertib, urut, dan menyatu antara ideologi, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah yang melaksanakan undang-undang itu, dan seluruh aparat-aparat di bawah itu harus satu bingkai sistem yang urut. Nah, yang terjadi di Indonesia selama 13 tahun ini, selain positifnya, kita melihat bahwa dasar negara Pancasila yang harus wujud di Indonesia seharusnya dibingkai oleh undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar ini banyak bolong-bolongnya, sehingga ketika dibuat wadah Pancasila ini banyak yang misalnya ketuhanan yang Maha Esa sekarang berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Yang tersenyum mesti pengalaman pada bidangnya. Apa-apa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kenapa terjadi kekejaman di mana-mana? Kementoloan, konflik, seakan-akan akhlak itu sudah mulai berbahaya. Ibu yang membunuh anaknya, anak yang membunuh bapaknya, bapak yang menghabisi keluarganya sendiri. Di mana letak kemanusiaan yang adil? Persatuan Indonesia, Papua mau merdeka, orang-orang Indonesia sendiri banyak lapor ke luar negeri tentang kejelekan bangsanya, supaya bangsanya itu dipukul oleh luar negeri
maka ini sebuah pengkhianatan keluarga negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kerakyatan kita sudah menjadi konglomerasi. Demokrasi sudah menjadi industri demokrasi karena faktor transaksional. Nah, yang dipimpin sebetulnya demokrasi tidak lepas, harus ada pemimpin yang berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Ini juga hilang. Permusyawaratan menjadi demo dan sebagainya dan sebagainya. Perwakilan mewakili dirinya sendiri dan tidak mewakili orang yang seharusnya. Maka tidak mungkin ada keadilan sosial. Kita kalau ada tambang di Banyuwangi, tambang milik orang asing dan orang sendiri akan menjadi orang asing di negerinya sendiri. Untuk unsur ekonomi, ini ada 21 undang-undang yang menyetorkan potensi ekonomi kita semua diatur oleh asing, tidak diatur oleh bangsa Indonesia sendiri. Menyangkut air, tanah, migas sekarang. Kenapa ini terjadi? Karena undang-undang dasar ini banyak bocornya. Jadi ekonomi yang sebetulnya harus berkeadilan sosial bocor menjadi konglomerasi. Hukum yang seharusnya berkeadilan, hukum posisinya di bawah uang. Pendidikan yang digelontor uang, tapi kenapa harganya selalu mahal? Sekarang kebudayaan yang disajikan oleh televisi, media, semuanya tidak ada yang berpikir tentang syariat. Pelan-pelan tanpa disuruh meninggalkan syariat, generasi yang akan datang sudah meninggalkan dengan sendiri. Undang-undang dasar ini kemudian harus diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya ini pun milik parlemen yang tadi disampaikan oleh Kiai Anwar. Nah, parlemen kita itu kita yang jagai di situ sedikit. Nah, selain sedikit, kadang-kadang banyak goibnya daripada hadir. Sudah sedikit ya hadir. Nah, para bapak, di bidang politik itu juga masalah amanat ini mulai menurun. Saya tidak hanya bicara tentang P3, PKS yang dipuja-puja sekarang juga menurun. Pemilu yang lalu di Jakarta PKS itu mana? Sekarang cuma dapat 10%.